Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Umum DPN Inkindo sekaligus membuka acara pada siang hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Eri Heriadi MH, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, wabarakatuh. salam sejahtera, selamat siang untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Ketua Jawa Timur, Pak Irwan. Terima kasih sudah mengundang. Ada Pak Rizal dari Kadin, salam kenal Pak. Terima kasih Pak Ketum. Pak Ketum Intakindo, Pak Sigit. Ini ada sekjen saya juga nih, Pak Imam. Selamat siang, Pak Ronald. Dan tadi ada Pak Yudi dan Bapak Ibu yang lain peserta dari seminar webinar siang hari ini, KPI. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat untuk sama-sama berdiskusi dalam tema yang dipilihkan oleh Pak Irwan ini. Perlukah revisi Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017? Saya akan mencoba secara global membahas dari helikopter, melihat dari helikopter. Nanti Pak Ronald yang akan menyampaikan khususnya tentang hal-hal sebenarnya yang masih perlu atau harus diperbaiki di dalam dunia jasa konsultansi konstruksi khususnya ke depan. Kalau saya melihat, jadi Pak Irwan, Pak Rizal, Pak Sigit, dan Pak Sekjen, Pak Ronald. Kalau saya melihat ini, perubahan undang-undang itu adalah hal yang sangat mendasar. Artinya akan banyak nanti aturan turunannya yang diperlukan. Apakah itu PP, Permen, dan lain-lain. Sedangkan untuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 saja, masih ada permen yang baru aja mau dimulai, yaitu tentang PUB, pengembangan usaha berkelanjutan, dan juga PKB, pengembangan kompetensi berkelanjutan. Kalau PKB mungkin sudah lebih dulu dimulai, PUB-nya ini baru sosialisasi kira-kira beberapa bulan lalu untuk akan dilaksanakan. Jadi Bapak Ibu bayangkan sudah undang-undangnya dari tahun 2017, 7 tahun kemudian 2024, PUB itu baru mau dimulai diterapkan secara signifikan. Artinya signifikan itu diterapkan dengan benar karena nanti akan ada sanksinya juga kalau PUB itu tidak dilakukan oleh asosiasi badan usaha. Nah, salah satu tugas dari asosiasi badan usaha adalah mengembangkan anggotanya. Nah, anggota Inkindo ini adalah badan usaha. Tugas Inkindo adalah mengembangkan anggotanya. Nah, ini yang belum juga rampung, sosialisasi baru dilaksanakan kira-kira beberapa bulan lalu. Kita baru beberapa kali diskusi dengan Kementerian PU, Dirjen Binakon, akan penerapan-penerapan terhadap PUB. Sekarang undang-undangnya sudah mau dirubah lagi. Jadi ini salah satu contoh dari saya bagaimana Indonesia ini sangat suka merubah regulasi, gitu ya. Punya hobi merubah regulasi. Padahal dampaknya sebuah regulasi, apalagi yang namanya undang-undang, sangat signifikan buat kita sebagai pelaku usaha. Nah, entah dari mana ide perubahan Undang-Undang Nomor 2 2024 ini, namun draftnya sudah beredar dan hanya satu item yang signifikan, yaitu
mengembalikan LPJK menjadi independen, tidak di bawah Kementerian PU. Nah, ini yang saya khawatirkan tentunya ada pesan sponsor yang sangat kuat, sehingga tanpa melalui diskusi dengan stakeholder, tanpa melalui tahapan-tahapan sebuah perubahan undang-undang, langsung masuk ke DPR untuk disampaikan pada saat rapat Komisi 5 dengan Kementerian PU, dengan Menteri PU yang baru. Jadi kalau tidak ada pesan sponsornya, tidak mungkin lah ini langsung cepat naik sampai rapat antara Komisi 5 dengan Menteri. Nah, buat kita sebenarnya perubahan tersebut selama itu berimplikasi positif, nggak ada masalah. Namun sebuah perubahan itu, apalagi yang namanya undang-undang, pasti akan merubah juga permennya, merubah PP-nya, dan ini yang membuat kita ini agak capek gitu ya. Baru kita mau menyesuaikan diri dengan regulasi-regulasi yang ada, itu pun masih belum 100% semua bisa berjalan dengan mulus, artinya kita masih banyak kepontal-pontal dengan regulasi-regulasi yang ada. Mau muncul lagi yang baru. Nah, ini yang harus kita waspadai bersama Bapak Ibu, para pembicara juga. Mohon nanti kita bisa diskusi lebih intens tentang hal ini. Namun satu hal memang kalau sudah diketok palunya, kita mau tidak mau ikut dalam aturan yang berlaku tersebut. Sedikit pembahasan tentang bagaimana sih sebenarnya LPJK yang independen itu. Sebenarnya ini juga sempat kita sampaikan dalam seminar kita. Waktu itu Inkindo pernah mengadakan seminar di ASPSD tanggal 7 bulan Agustus 2024 yang lalu. Dan itu judulnya sudah pas sebenarnya. Itu berupa talk show. Judulnya adalah Perubahan Paradigma LPJK dalam Peningkatan Profesionalisme Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi. Jadi kemudian Pak Sekjen menaruh hasil proceeding seminar tersebut dalam majalah Inkindo yang berjudul Menanti Paradigma Baru LPJK. Sebenarnya sudah kita mulai diskusi tentang LPJK ini. Namun kita juga kaget tiba-tiba muncul menjadi draft RUU di diskusi antara Komisi 5 dengan Kementerian PU. Yang kita diskusikan pada saat talk show bukan perubahan undang-undangnya, tapi memperbaiki kinerja LPJK tentang masalah-masalah sertifikasi terutama. Namun itulah kiranya Bapak Ibu sekarang sudah menguat wacana perubahan Undang-Undang Nomor 2 2017 dan ingin mengembalikan LPJK menjadi independen seperti sebelum sekarang ini. Dulu Undang-Undang 18 LPJK atau dalam hal waktu itu masalah sertifikasi dikembalikan kepada masyarakatnya atau stakeholdernya di Undang-Undang 18 sehingga dibentuklah LPJK dan ada Munas dan ada musyawarah provinsi juga dulu LPJK. Tapi yang kita tahu juga dulu LPJK bubar berantakan, artinya aset-aset di nasional, aset-aset di provinsi itu tidak jelas dulu itu. Ketika LPJK nasional pun asetnya yang di arteri itu menjadi milik sebuah yayasan namanya Yayasan Konstruksi Indonesia yang juga tidak bisa dimiliki oleh masyarakat konstruksi secara luas. Kemudian yang di provinsi-provinsi aset-asetnya juga hilang, nggak tahu, mungkin dibagi-bagi di antara pengurus LPJK. Dan kita sekarang mau kembali ke era itu lagi. Akan ada lagi LPJK provinsi, akan ada lagi LPJK nasional yang independen. Nah ini kalau kita lihat
pasti ada plus minusnya. Kita dulu merasa masih dilibatkan dalam hal verifikasi validasi. Dulu waktu zaman LPJK masih ada USB, USTK, kita masih dilibatkan dalam hal verifikasi validasi, sedangkan masalah sertifikasi di bawah USB untuk badan usaha dan USTK untuk tenaga ahli. Namun setelah itu kita disaring lagi asosiasi yang terakreditasi yang hanya bisa membentuk LSPU dan LSP. Ini kemudian permasalahan baru lagi, bagaimana asosiasi yang bercabang dan asosiasi yang tidak bercabang atau terpusat bersaing secara tidak sehat, karena yang satunya urusan administrasinya lebih ribet dan banyak, sedangkan yang terpusat lebih ringan dan simple, namun sertifikatnya sama-sama berlaku secara nasional. Ini juga yang kemudian membuat banyak masalah dan banyak kendala di lapangan. Itu mungkin dari saya, Bapak Ibu. Silakan nanti lanjut dalam diskusi yang saya pikir ini diskusi akan sangat menarik karena membahas nasib kita ke depan. Saya sangat ingin mengikuti diskusi ini sampai selesai. Namun mungkin saya nanti akan pamit duluan jam 2:30 karena ada mau mengantar Pokja ketahanan pangan kita untuk menghadap ke Dewan Pakar Pak Prabowo di kantornya di Hang Tuah. Demikian dari saya, selamat berseminar. Pak Irwan terima kasih, Pak Rizal terima kasih, Pak Sigit terima kasih, Pak Ronald juga terima kasih, nanti yang akan menjadi pembicara. Demikian dari saya, selamat mengikuti webinar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pengantar yang telah disampaikan oleh Ketua Umum DPN Inkindo. Selanjutnya adalah acara pokok, yakni Kafein Time dengan tema Perlukah Revisi Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 membaca arah kebijakan jasa konstruksi ke depan. Waktu kami serahkan kepada moderator, kepada yang terhormat Bapak Insinyur Irwan Susilo STM TIPM, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Vina selaku moderator yang sudah mengantarkan acara kita pada hari ini, dan kita masuk pada acara inti terkait dengan diskusi kita pada siang hari ini. Perlukah revisi Undang-Undang Jasa Konstruksi nomor 2 2017. Nah, ini satu tema yang saya kira sedang hangat di antara kita, dan pada kesempatan ini kita mengundang 3 pembicara. Yang pertama nanti ada Pak sahabat saya Insinyur Ronald Siombing Hutasoid MSI, Waketum Bidang Pranata Usaha Inkindo. Dan yang berikutnya nanti ada dari Bapak Insinyur Haji Muhammad Rizal MHP, beliau adalah Wakil Ketua Umum Kadin Jawa Timur. Kemudian yang terakhir adalah Bapak Dr. Insinyur Sigit Adjar Susilo MMMT, beliau adalah Ketua Umum DPN Intakindo. Selamat datang, selamat bergabung di Kafein Time, Bapak-bapak narasumber yang alhamdulillah pada hari ini bisa join di acara kita. Nah, menyikapi apa yang menjadi isu terkini atau pada minggu-minggu ini, kalau kita kembali ke minggu kemarin, kita sama-sama bisa melihat di YouTube ataupun di media mainstream atau di yang lain-lain, kemudian di grup-grup dan sebagainya terkait dengan jasa konstruksi, sangat viral terkait dengan rapat antara Komisi 5 dengan Kementerian PUPR. Jadi banyak hal yang bisa kita summary secara sekilat begitu ya, karena rapat itu juga masih sifatnya rapat di tahap paling awal dari Kementerian PU yang dengan jajaran barunya, dan tentunya banyak hal yang mengejutkan kita
Mudah-mudahan semangatnya tetap adalah semangat bagaimana untuk menumbuhkan usaha jasa konstruksi ini bisa tumbuh dan berkembang, kemudian juga mengayomi para pelaku di jasa konstruksi ini, baik para konsultan, kontraktor, kemudian juga pengguna jasa, dan semuanya yang terlibat di sana, sehingga kita mendapatkan konstruksi yang unggul, infrastruktur yang unggul. Nah, isu yang menarik di sini adalah yang pertama adalah tadi sudah disebutkan Pak Ketum Inkindo juga, Pak Eri, di mana revisi Undang-Undang Jasa Konstruksi yang tadi isu utamanya adalah bahwa LPJK akan dikembalikan di bawah dari Kementerian PUPR. Nah, ini apakah nanti revisi ini bersifat revisi atau perubahan? Ini juga sangat menarik. Tentunya kalau sekedar revisi saja, barangkali perubahan-perubahannya hanya berapa persen, kurang dari 30%. Sedangkan kalau perubahan, dengan terminologi perubahan tentu banyak hal yang akan berubah. Padahal tadi sampaikan Pak Ketum bahwa Undang-Undang 217 saja dengan kemarin di amandemen dengan Undang-Undang Cipta Kerja, ini juga banyak hal yang belum bisa kita laksanakan. Salah satunya adalah PUB atau pengembangan usaha berkelanjutan. Kalau dari sisi PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan barangkali sudah berjalan, walaupun masih juga tertatih-tatih dalam hal proses pencatatannya, kemudian prosesnya, kemudian kita kena ransomware juga. Nah, ini juga masih banyak hal yang sebenarnya kita di Undang-Undang 217 ini banyak hal yang belum bisa berjalan dengan sempurna, dan kita kemarin mendapatkan berita tentang itu. Kemudian di rapat itu juga kita bisa menyimak bahwa bagaimana lelang yang di bawah BP2JK ini juga menjadi sorotan, di mana dari proses-proses yang ada cenderung bahwa kita mendapatkan hasil lelang dengan biaya terendah itu ya, itu yang seperti itu. Dan dari temuan-temuan BPK ini juga banyak menimbulkan permasalahan itu. Kemudian juga dominasi dari BUMN-BUMN yang menyisakan masalah di daerah-daerah itu banyak yang belum terbayar, kemudian juga banyak permasalahan-permasalahan yang akhirnya perusahaan-perusahaan kecil di daerah sebagai dalam tanda kutip kalau dikatakan di dalam diskusi itu cuci piring katakanlah seperti itu ya. Nah, ini juga disinggung juga di sana. Kemudian tadi penawaran para badan usaha, khususnya malah badan usaha karya-karya ini juga tadi disampaikan di dalam diskusi itu juga ada yang di bawah 20%. Ini kan kita menjadi sangat miris sekali. Nah, apakah nanti revisi itu kalau memang benar-benar akan dilakukan, apakah menjangkau sampai ke sana? Saya kira ini juga secara regulasi nanti perlu bagaimana diatur, kemudian juga difasilitasi agar kita bisa mendapatkan tadi produk hasil lelang ataupun produk pekerjaan yang memang benar-benar berkualitas sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Jasa Konstruksi itu sendiri. Nah, selain itu juga tentunya tadi disampaikan Pak Ketum, ketika ini terjadi perubahan majab tadi ya dari LPJK di bawah dari kementerian, kemudian kembali lagi misalnya kalau misalnya akan dikeluarkan lagi dari kementerian, tentu ikutannya akan banyak. Ini juga akan sangat membutuhkan bagaimana masukan dari stakeholder para pelaku yang ini saya kira banyak pendapat-pendapat ataupun antara plus minusnya. Nah, ini tentu para pelaku baik yang bergerak di di dalam skala besar ataupun di usaha kecil, menengah kecil yang ini adalah dominan dari para pelaku usaha jasa konstruksi kita, ini tentu akan sangat dinamis nanti pembahasannya. Nah, untuk menyingkat waktu itu jadi pengantar, barangkali nanti akan menjadi bahan-bahan diskusi kita. Kami persilahkan pada Pak Ronald selaku wakil dari Inkindo untuk memberikan paparannya. Kurang lebih kita sebenarnya punya waktu nanti sampai jam 2, sampai jam 2 jam, jadi kurang lebih sekitar 15.30 lah gitu ya. Kita akan diskusi dengan tanya jawab. Mungkin Pak Ronald bisa menyampaikan paparan kurang lebih 15 menitan untuk menyampaikan materinya untuk membuka nanti sebagai bahan diskusi kita. Kami persilahkan Pak Ronald. Monggo. Selamat siang Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Waalaikumsalam. bagi kita semua. Shalom. Kedengar?
Ya, terima kasih Pak Ketua, Pak Irwan, yang saya hormati, Bapak Ibu semua peserta di webinar ini. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya diminta oleh Pak Ketum untuk menyampaikan beberapa hal terkait topik kita hari ini, dan kami sangat mengapresiasi nih DPP Jawa Timur ini selalu cepat, bukan hanya selangkah di depan ya, 3-4 langkah di depan gitu dari yang lain. Saya pikir ini sesuatu yang luar biasa. Terima kasih Jadi Bang Ronald. terima Terima kasih kasih. Pak Ketua. Ya, saya akan coba dalam 15 menit ini menyampaikan beberapa hal yang perlu kita diskusikan nanti. Yang pertama dari judul ini, kemana arah kebijakan jasa konstruksi ke depan? Tentu saya harus mengatakan dia harus menuju ke arah jalan yang benar. Nah, benar untuk siapa? Tentu benar untuk semua stakeholder yang terlibat di dalam kegiatan jasa konstruksi ini, gitu. Nah, kemudian di webinar ini perlukah revisi Undang-Undang Jasa Konstruksi 2002, Undang-Undang 2 ya 2017 ini? Nah, saya selalu menyikapinya dengan dua hal. Apakah ini suatu kebutuhan atau ini satu keinginan? Nah, ini nanti akan bisa kita diskusikan. Lanjut, Daniel. Ya, saya memulai dengan eh, tagline ini saya selalu sampaikan di mana-mana. Siapa menguasai regulasi, dia akan menguasai pasar. Nah, maka itu kita juga di Inkindo terus bergelut, berkutat di regulasi, bagaimana setiap regulasi yang dikeluarkan oleh para regulator di negara ini, usaha kita itu bisa lancar, dunia usaha kita itu bisa terlindungi, bisa terwakili, dan lain-lain. Jadi, kita harus betul-betul menguasai regulasi. Nah, saya yakin perubahan Undang-Undang 2 ini juga, ini adalah ada yang ingin menguasai pasar itu. Jadi dia rubah regulasi itu dengan tadi apakah kebutuhan atau keinginan. Ini nanti bisa kita buktikan ya, setelah ini nanti dibahas. Lanjutnya. Ya, Bapak Ibu yang terhormat, Undang-Undang 2 2017 itu 7 tahun umurnya, meskipun di tengah jalan itu ada Undang-Undang CK nomor 6 2023 seperti dikatakan Pak Ketua tadi, Pak Iwan, itu ada juga revisi di sana. Nah, tentu pertanyaan kita sangat sederhana, saya berpikir. Mengapa mau dirubah? Yang kedua, apa masalahnya sehingga harus dirubah? Nah, yang ketiga, siapa yang berkepentingan sehingga ini harus dirubah? Nah, tentu ada pertanyaan lagi, apakah ini kepentingan pelaku usaha kita di dalamnya? Apakah ini kepentingan pemerintah? Atau kepentingan pihak lain yang mendapat manfaat atas undang-undang tersebut, perubahan itu? Nah, ini kerangka-kerangka berpikir begini, cetusan-cetusan berpikir begini, ini akan men-trigger kita nanti bagaimana Inkindo ini memberikan masukan kepada undang-undang itu sendiri. Jadi berdasarkan pertanyaan ini. Nah, tapi karena kita adalah dunia usaha, pelaku usaha, Inkindo adalah bisnis di dalamnya ada, maka kita akan berjuang untuk regulasi ini, perubahan ini memperjuangkan kepentingan kita. Itu pertarungan. Kebetulan saya ikut dalam pembentukan Undang-Undang 2 2017 yang lalu. Ada 11 usulan yang kita sampaikan waktu itu almarhum Pak Nugroho, Ketua Umum, dan Sekjen kita Pak Eri. Itu dari 11 itu ada 8 yang diterima lah secara umum setelah kita presentasi di DPR, di PUPR, di mana kita diundang, kita terus menerobos. Salah satunya yang paling masuk di undang-undang itu adalah terkait remunerasi. Itu perjuangan kita luar biasa, masuk di pasal 43 itu kalau nggak salah. Lanjut, Daniel. Nah, maka sebelum nanti kami memulai memberi masukan kepada Undang-Undang 2 yang katanya mau dirubah itu, yuk kita lihat sedikit apa sih masalah kita di Inkindo ini sekarang. Secara internal, kami harus memberikan gambaran terjadi penurunan jumlah anggota di tengah kita saat ini. Nah, praktek-praktek minjam-minjam perusahaan ini juga masih terus terjadi. Meskipun ini eh, berdampak kepada banyak kasus-kasus hukum. Nah, kemudian proses penerbitan SPU JK dan non-JK, terutama JK, ini sangat kita rasakan.
banyak keluhan-keluhan dengan adanya aturan-aturan baru dari turunan Undang-Undang 2 itu, ternyata penerbitan SBU itu juga tidak senikmat yang kita rasakan dulu juga. Gitu loh, meskipun sudah ada lembaga-lembaga sertifikasi yang terakreditasi yang melakukan ini. Ini keluhan yang masuk kepada kami. Kemudian secara internal kerjasama antar anggota. Ini juga menjadi isu yang menarik secara internal. Kemudian secara regulasi internal kita ada Oke, makasih. turunan-turunan dari ADRT yang harus dituangkan dalam PU. Nah, kemudian yang menarik lagi, perusahaan luar masuk ke daerah dan mendirikan cabang. Nah, ini sesuatu yang terjadi di internal kita. Kenapa ini penting kami sampaikan di tengah acara kita hari ini? Karena ini nanti berkaitan juga dengan kegiatan-kegiatan eksternal dan tentu ini bisa juga mempengaruhi regulasi undang-undang jasa konstruksi nanti di dalam praktek kita melakukan kegiatan Inkindo. Nah, maka dalam tindak lanjutnya kita mau mendorong terkait pinjam-pinjam bendera, kita akan membuat larangan, membuat sanksi, kemudian penerbitan SBUJK, melakukan komunikasi, sosialisasi terkait syarat-syarat pengajuan SBU, kerjasama anggota, kita akan susun aturan bagaimana sih kerjasama yang baik antar anggota supaya tidak menimbulkan perselisihan. Kemudian bagaimana perusahaan masuk luar masuk ke cabang, mendirikan cabang malah di sana, sehingga perusahaan-perusahaan di daerah itu menjadi tidak berkembang gitu karena yang masuk itu lebih baik, lebih qualified dan lain-lain. Kemudian penurunan jumlah anggota yang kita lihat sangat drastis menurun. Ini sangat mempengaruhi organisasi kita Inkindo, tidak saja di DPN, tapi juga di DPP. Kami sangat merasakan bagaimana perjuangan teman-teman DPP saat ini. Lanjut Daniel. Nah, itu secara eh, eksternal, Bapak Ibu, regulasi perizinan dan LSPU ini isu yang sangat Bapak Ibu, saya agak tertawa juga sekarang ya dengan adanya aturan-aturan baru ya, ada simpan, kemudian ada aturan SMAP, ada aturan SMM, semua itu seperti dituangkan begitu saja di dalam dunia usaha kita, tapi hasilnya sampai saat ini belum melihat dunia usaha kita ini semakin maju dan berkembang, bahkan banyak yang rontok. Kemudian ada masalah-masalah hukum. Masalah-masalah hukum ini sekarang sangat-sangat mengekang banyak anggota kita. Saya melihat hukum ini bukan saja masalah kinerja ya atau kualitas kerja. Saya bisa memastikan ada di sini sistem yang dari hulu ke hilir bagaimana dunia usaha kita ini dipantau oleh banyak orang dari hulu ke hilir karena di sana menggunakan uang negara. Jadi aparat penegak hukum seperti menembak binatang di kebun binatang gitu ya, langsung dapat pasti. Kemudian kita juga bertarung sekarang regulasi lelang. Ini banyak hal terkait NPT, pengalaman daerah dan lain-lain. Dan ini DPN sudah melakukan perjuangan-perjuangan lah untuk ada perubahan-perubahan. Regulasi terkait kontrak. Kontrak ini sekarang juga banyak sekali. Teman kita ada masalah beberapa sekarang di daerah hanya karena kontrak lamsam. Pekerjaan yang udah 8 tahun, 7 tahun yang lalu dibongkar lagi, ditemukan banyak kasus-kasus yang dianggap kerugian negara. Nah, kemudian yang berikut bagaimana kita juga kerjasama dengan asosiasi pihak lain, dan tentu khusus secara IKN, bagaimana pemberdayaan lokal kecil Kalimantan. Bapak Ibu, ini kami tuangkan, kami susun, kami coba gali dari berbagai daerah. Nah, bagaimana nanti bagian-bagian ini bisa terkait dengan aturan-aturan atau undang-undang yang baru nanti yang mau dirubah di Undang-Undang 2. Nah, nanti akan saya sampaikan titik kritisnya di mana. Lanjut, Daniel. Nah, saya akan mulai begini, Pak Irwan, terkait urgensi perubahan Undang-Undang 2017. Sampai sekarang yang namanya kontrak kerja konstruksi itu di Undang-Undang 2 itu di pasal 46, 47 itu sudah jelas ada kesetaraan kontrak gitu loh, antara pengguna dan penyedia. Tetapi di dalam prakteknya itu kita selalu menjadi posisi tawar yang lemah. Jadi implementasi kontrak, bentuk kontrak, isi kontrak, dan lain-lain itu seakan-akan kita sebagai penyedia jasa itu dalam posisi yang lemah. Dan kontrak lamsam itu sampai sekarang itu menjadi momok bagi kita dan menjadi muara
eh, atau pintu masuk ke dalam kasus-kasus hukum. Nah, jadi kalau kita mau coba masuk ke dalam perubahan Undang-Undang 2, salah satu poin yang harus kita kawal betul adalah masalah kontrak kerja konstruksi ini. Bagaimana nanti seorang direktur utama itu tidak langsung kena gitu ya kalau ada kasus hukum, karena di bawahnya ada tim leader, ada struktur organisasi yang bertanggung jawab. Nah, itu harus bisa kita tuangkan nanti dalam usulan-usulan kontrak-kontrak ke depan. Nah, begitu juga dalam kontrak yang namanya lamsam waktu penugasan, ini nanti juga perlu kita tegaskan. Dan tentu ini nanti akan berkaitan dengan LKPP, tapi dia jangan ambigu. Karena begitu dia ambigu dan pemahaman banyak orang yang berbeda, itu tentu akan membuat banyak kasus. Jadi salah satunya kontrak kerja ini. Yang kedua, silakan Daniel. Nah, masalah sertifikasi. Bapak Ibu yang saya hormati, sertifikasi ini adalah SIM bagi kita. Ya, kalau kita namanya SBU, sebelum SBU tentu ada SKK ya, sertifikat kalian ya. Nah, ini adalah ruang pintu masuk kita untuk melakukan bisnis. Jadi organisasi ini fokus ke sini. Kalau nggak ada ini kita nggak bisa kerja di konstruksi sertifikat. Namun di dalam faktanya saat ini peran asosiasi itu semakin lemah dengan adanya aturan-aturan yang sekarang. Itu kita sangat lemah. Bukan aja lemah dalam posisi tawar, tapi di dalam bagi hasil. Kalau dulu masih ada bagi hasil karena BSAN kita itu masih ada namanya validasi, verifikasi dan lain-lain. Ini sekarang langsung diambil oleh LSBU itu. Jadi posisi kita. Kemudian Bapak Ibu kami melihatnya sertifikasi ini sekarang menjadi ladang bisnis sertifikat. Ini menarik bagi saya gitu. Saya pernah ngomong di KPK, Pak, boleh nggak ini diteliti dulu dengan baik. Regulasi itu jangan terbit tapi menciptakan korupsi di hulunya gitu loh. Jadi terbit itu regulasi, betul. Tapi di hulunya itu menimbulkan yang namanya ada korupsi, unsur-unsur penyalahgunaan uang dan lain-lain. Kenapa? Ada sumber uang di dalam bisnis sertifikat ini. Nah, kemudian Bapak Ibu muncul lembaga-lembaga sertifikat baru. Kita tahu ada lembaga atau asosiasi yang terpusat, ada harus bercabang. Kita bayangkan ini, bagaimana ada asosiasi terpusat bercabang. Ini di mana unsur keadilannya? Dan di mana pembinaannya antara yang bercabang dengan yang terpusat? Ini sesuatu yang harus kita dorong nanti di dalam undang-undang perubahan undang 22 ini menyangkut hal ini secara komprehensif. Tapi saya mau mengatakan sertifikasi ini membuat dunia kita juga menjadi saya miris juga ya, keluhan-keluhan banyaklah terjadi. Nah, ini proses-proses yang menyangkut dengan perizinan. Maka kita coba usulkan kepada pemerintah. Saya ngobrol dengan Pak Tum, boleh nggak diusulkan? Ya, udahlah diambil alih pemerintah saja, dikasih dana APBN, digratiskan aja sudah itu sertifikasi, sehingga tidak ada ruang-ruang yang membuat orang membuat sertifikasi itu menjadi jual beli sertifikat, bisnis sertifikat dan lain-lain. Kita tahu itu secara terbuka kan, ada lembaga X, lembaga ini yang bisa keluar 2 malam, 1 malam, sementara yang ini harus menunggu proses sekian hari. Nah, di Undang-Undang 2 ini yang harus kita gelutkan, Pak. Kenapa sertifikat ini perlu? Karena tanpa ini kita tidak bisa. Nah, kemudian yang ketiga, nah, saya mengkaji sangat dalam ini, Pak, pengaduan masyarakat ini, Pak. Ini bagaimana mensinkronisasikan Undang-Undang 2 yang nanti ke depan dengan Undang-Undang Kepolisian misalnya. Apakah memang aduan masyarakat itu harus semua ditanggapi? Karena apa? Itu muaranya nanti pasti ke proses yang menuju pidana. Pasti larinya kepada kerugian negara. Nah, ketika sudah terjadi kerugian negara, kita akan mendapat kambing tapi menjual 3 ekor kerbau untuk ngurus itu semua. Ini sangat miris bagi saya. Nah, perlu kita tekankan di dalam aturan nanti, kalaupun ada Dumas, itu harus diadukan oleh masyarakat jasa konstruksi. Jadi tidak semua orang boleh mengadukan. Jadi kalau dia pekerjaan konstruksi, maka yang mengadukan itu adalah orang-orang atau lembaga apapun yang menjadi bagian dari masyarakat konstruksi atau paling tidak berkaitan dengan konstruksi. Kalau tidak, Bapak Ibu, ini bisa saja orang siapa bisa mengadu, yang kalah tender mengadu,
yang tidak senang dengan proyek itu mengadu, ya kan, dengan memakai orang lain dan lain-lain. Maka kami melihat di dalam pasal 86 Undang-Undang 2 2017 itu harus perlu diperkuat. Aduan masyarakat, dugaan kejahatan, pelanggaran yang disengaja, katakan itu harus bisa dibuktikan. Dan itu tidak boleh langsung dipegang oleh polisi itu sebelum koordinasi dengan PPK, dengan pihak pemberi kerja lah. Nah ini penting. Kalau tidak Bapak Ibu, kita ini akan menjadi bulan-bulanan yang namanya para yang mau mencari kesalahan kita ya. Mohon Nah, maaf gitu. Pak Ronald, waktu mungkin 2 Ya, menit lagi untuk pertanyaan ya, Bapak. sedikit lagi. Ya, ini sedikit Oke, lagi. siap. Kemudian yang berikut terkait kerugian negara, ini kerugian negara. Nah, ini juga kita harus tegas. Kerugian negara itu di pasal 89 disebut proses pemeriksaan hukum hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dari lembaga negara yang berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Jadi tidak sembarang orang bisa menstate. Ada lembaga dipanggil orang untuk menghitung, terus disampaikan kerugian negara. Saya pikir ini diskusi yang harus terus kita lakukan. Lanjut Daniel, mungkin ini terakhir. Nah, saya melihat hasil pembicaraan kami dengan Hakim Tipikor kita, Pak Joko, Bapak Ibu untuk menghindari hal-hal yang terkait permasalahan hukum. Nah, ini juga nanti kita coba lindungi teman-teman kita di Undang-Undang 2 yang akan dirubah ini, karena kan itu lebih ke perdata sebenarnya Undang-Undang 2 itu. Itu pidananya sangat kecil ya, kecuali ada kematian dan OTT ya. Maka tolong diperhatikan teman-teman, ada temuan kami nih dari fakta-fakta persidangan yang kami resum, hal-hal yang menyangkut masalah ke kita itu yang masuk kepada pidana itu adalah pasal 2 ayat 1 perbuatan melawan hukum. Kemudian pasal 15 melakukan percobaan pembantuan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak korupsi. Kemudian sengaja melakukan kecurangan pasal 7. Kemudian menguntungkan diri sendiri dan orang lain atau korporasi pasal 3 yang kemudian menjanjikan sesuatu kepada pejabat dan lain-lain. Ini udah kami coba gali dari beberapa pertemuan dengan Pak Joko dan mudah-mudahan kalau ini bisa apa kita amankan, ini pasti akan membuat nanti kita lebih aman lah untuk apa. Terakhir ini mungkin Pak izin sedikit lagi Daniel ya. Nah, Bapak Ibu, sedikit ketika kita bicara ada perubahan, tentu kita harus sadar juga lah ya, tujuan kita melakukan apa itu kan harus secara profesional lah di semua entitas. Mulai dari diri sendiri gitu. Pemberi tugas atau disebut pengguna jasa misalnya, ya harus sama-sama kita. Publik juga begitu, profesi juga begitu, bisnis. Tujuan kita adalah kualitas, waktu, biaya, ADM, dan tentu value for money bagi kegiatan kita di dalam proyek-proyek kita di konstruksi maupun non-konstruksi, sehingga semua entitas memang harus sama-sama mendukung kepentingan itu sendiri atau kebutuhan daripada perubahan itu. Jadi kalau kita mau melakukan perubahan itu, tentu tidak hanya untuk kepentingan satu entitas, kepentingan semua entitas harus masuk di dalam perubahan undang-undang itu. Demikian Pak Irwan yang bisa saya sampaikan, nanti kita bisa diskusi. Mohon maaf lahir batin kalau lebih waktu dan kalau ada yang kurang lebih. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ronald atas paparannya, cukup komprehensif ya. Jadi berbagai permasalahan dan sejarahnya. Dan yang paling menarik tadi saya garis bawahi, revisi ini apa? Kalau kita melihat dari teori motivasinya apa ini? Motivasinya apa gitu ya? Ini satu hal yang menjadi pertanyaan setiap sesuatu hal itu pasti teori motivasi akan keluar di sana. Nah ini tadi ini menjadi landasan tadi dari Pak Ronald untuk bagaimana melihat ini. Nah, tadi sudah disampaikan motivasi-motivasi dari apa yang diinginkan Inkindo, saya kira mewakili para anggotanya. Banyak hal tadi disampaikan mulai masalah masalah internal, kemudian masalah bagaimana terkait dengan aspek hukumnya, kemudian juga aduan dan sebagainya. Ini salah satu potret saja. Dan terus berikutnya kami mengundang Pak Rizal dari Kadin Jawa Timur. Saya kira beliau banyak juga mendapat keluhan-keluhan ini, tidak hanya dari konsultan tapi juga dari para kontraktor di Jawa Timur khususnya. Nah, saya kira juga masalah-masalah di Kadin yang terkait dengan jasa konstruksi, saya kira di seluruh Indonesia akan sama nih. Mungkin karena ini kami mengundang Pak Rizal. Monggo Pak Sinar, kami persilahkan Pak Rizal. Baik, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi saya hormati Mas Irwan, Waalaikumsalam pembuka warahmatullahi acara ini, Pak Ketum, Dipenin Gindo, Pak Eri, wabarakatuh. Pak Sigit, Pak Ronald, serta kawan-kawan semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan. Amin. Amin. Eh, apa yang disampaikan Pak Eri, terus Pak Ronald itu memang adalah permasalahan yang kita hadapi di dunia konstruksi ini. Sejarahnya di kawan-kawan di asosiasi ini kan dulu ya kira-kira tahun 94 itu kan hanya ada beberapa asosiasi, ada Kapensi, ada Inkindo, terus kita mau apa berusaha itu ada yang namanya apa prakualifikasi kan begitu, Pak. Nah, akhirnya berdirilah asosiasi-asosiasi yang mempunyai peran setara dengan apa masyarakat jasa konstruksi dengan mitra yaitu pemerintah. Nah, berkembangnya waktu muncullah yang namanya LPJK ini. LPJK di mana LPJK ini mewadahi, ini saya cerita sedikit kilas balik ya, mewadahi asosiasi-asosiasi ini. Nah, ada beberapa asosiasi yang merasa tidak terwadahi di LPJK. Muncullah LJK Indonesia pada waktu itu. Nah, dengan adanya LPJK dan LJK Indonesia, akhirnya Kementerian PU ini pusing melihat masyarakat jasa konstruksi yang selalu ribut di permasalahan-permasalahan sertifikat, peluang dan usaha yang layak dan bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus, harga yang bagus. Intinya kan itu. Kemudian setelah ada LPJK dan LJK digabunglah menjadi satu yang namanya LPJK N kalau nggak salah waktu itu. Itu pun akhirnya masih ada LPJK A, LPJK B. Kita tahu semua itu. Nah, perjalanan ini persis yang dikatakan Pak Heri akhirnya ditariklah ke pusat. Akhirnya kantor-kantor LPJK yang di daerah itu ya juga tidak tahu kemana, terus bagaimana, terus kawan-kawan yang di daerah akhirnya membubarkan diri. Terus kemudian kita ada kendala dari administrasi-administrasi dari asosiasi, baik itu di administrasi jasa konstruksi maupun administrasi di konsultan dan asosiasi yang di bidang listrik dan lain sebagainya mempunyai kendala karena server masih nggak karu-karuan, data yang masih tersimpan di balai. Akhirnya dengan perjalanan waktu, akhirnya apa bisa terselesaikan masalah-masalah itu dengan terpusatnya apa verifikasi data dari semua asosiasi di LPJK ini. Nah, sekarang kita menghadapi LPJK akan dirubah untuk direvisi. Salah satunya kalau saya baca revisi undang-undang yang sudah diprolegnaskan, saya sudah dapat datanya, itu salah satunya LPJK akan dikeluarkan dari Kementerian PU, jadi menjadi partner, menjadi mitra lagi di Kementerian PU. Terus kemudian dimunculkan forum masyarakat jasa konstruksi sebagai fungsi kontrol masyarakat untuk mengontrol di dunia industri jasa konstruksi. Ini sebetulnya apa menurut saya baik semua, tetapi kalau spiritnya memang untuk kemajuan di dunia industri konstruksi. Tapi ya kembali lagi seperti yang disampaikan Pak Ronald, ini pasti ada quote and quote kenapa seperti itu, kan begitu.
Nah, sedangkan kalau kita gali permasalahan yang sangat mendasar di kita ini adalah eh, sering bertambahnya persyaratan untuk kelengkapan di LSPU maupun di sertifikat yang semakin tahun itu mungkin semakin tambah gitu loh. Sedangkan apa kompetisi semakin ketat. Terus kemudian apa proses lelang yang tadinya cukup fair, kita menggunakan secara manual, memberikan dokumen ke panitia lelang, semua peserta bisa saling memeriksa, si A pegang si B pegang datanya si D pegang datanya si E, terus kemudian dibuka bersama-sama dicek, itu kan cukup fair. Tapi yang sekarang sudah tidak dilakukan itu dengan e-katalog, maaf, LPSE dulu sebelum e-katalog. Ada yang namanya LPSE. Semua sudah dilakukan di kantor masing-masing, di rumah, dokumen dimasukkan, terus kemudian panitia memeriksa si A gugur, si B gugur, si C gugur, yang menang si D. Kita tidak bisa memeriksa dokumennya si D ini betul atau enggak, lengkap atau tidak. Nah, itulah hal-hal yang dikeluhkan oleh para anggota kita. Ini sepertinya lebih praktis, lebih fair, tapi ya ada permasalahan-permasalahan yang belum seutuhnya apa bisa dirasakan oleh seluruh dunia industri konstruksi ini. Nah, banyak sekali permasalahan yang harus kita selesaikan bersama. Contoh kayak ini kemarin itu kita eh, berkirim surat Kadin kepada Kementerian PU dengan adanya permen yang baru tentang persyaratan perusahaan harus mempunyai pengalaman kerja minimal 3 tahun. Nah, terus kemudian apa? Kami bersurat ke PU, ini nanya, Pak, kita ini bekerja belum tentu tahun ini bisa dapat pekerjaan. Contoh misal jalan, tahun depan jalan lagi, tahun depan bisa dapat jalan lagi. Nah, kalau kita ini menangnya di pekerjaan saluran, di pekerjaan ini akan perusahaan-perusahaan ini akan gulung tikar, Pak. Kalau sudah perusahaan pengalamannya sudah nggak bisa dipakai, walaupun itu perusahaan sudah sekian tahun, ya pasti akan jadi kertas saja. Akhirnya ada namanya apa relaksasi menjadi 9 tahun. Nah, sebetulnya kalau diteliti masih banyak sekali hal-hal yang harus kita perjuangkan bersama. Contoh kayak sekarang yang menjadi momok dari kawan-kawan di perusahaan K kecil, itu adanya aturan apa itu anti korupsi apa lagi itu yang dibuat ISO anti korupsi. Nah, ini untuk apa sebetulnya? Padahal kita ini sebelum tender itu sudah memberikan jaminan penawaran, memberikan jaminan pelaksanaan, sudah membuat fakta integritas. Yang namanya korupsi itu ya bukan di konstruksi saja, apa saja bisa. Nah ini bukan apa, masalahnya biayanya mahal. Biayanya itu bisa sampai 12 juta, bisa sampai 15 juta, ada yang 25 juta. Nah, saya tanya solusinya apa kalau nggak kayak itu? Solusinya adalah ada pakai websitenya apa pajak atau apa. Itu ngisi itu hampir 160 lembar itu. 160 lembar itu kalau perlu orang itu suruh mengeluarkan datanya semua. Nah, ini inilah yang kendala-kendala yang sangat banyak kita alami di dunia industri konstruksi. Belum yang disampaikan tadi oleh Pak Ronald, keberpihakan antara pengusaha kecil dan besar. BUMN ini kita sudah pernah teriak-teriak. BUMN ini kan perusahaan milik negara, besar, modalnya besar.
rugi juga nggak ada urusan, kan begitu. Mbok pengerjaannya di atas 100 miliar ke atas, kalau perlu di atas 200 miliar. Kalau perlu tendernya di luar negeri, kalau menang dapat uang jadi devisa, kan begitu, gitu loh. Bukan malah bertarung dengan kita-kita ini, gitu loh. Banyak sekali di Jawa Timur ini proyek-proyek besar. Contoh seperti yang sekarang lagi ada namanya proyek Freeport di Jawa Timur ini. Kami sudah ketemu beberapa kali dengan pimpinannya Freeport. Freeport perusahaan besar, nender proyek senilai 45 triliun. Ini kan proyek sudah ada yang bisa masuk lah. Akhirnya BUMN pun bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan asing. Ada Ciyoda, ada Samsung, dan lain sebagainya. Di pusat dilakukan bidding yang sangat besar, nilainya di atas 35 triliun. Nah, begitu Freeport sebagai owner menunjuk Ciyoda yang menang. Nah, kita kan tahunya pelaksanaan dimulai yang di mana proyek itu dimenangkan oleh Ciyoda, perusahaan Jepang. Kan begitu. Nah, Ciyoda menunjuklah karya-karya ini tadi. Nah, di mana peran kawan-kawan? Kawan-kawan menyampaikan kepada pimpinan-pimpinan perusahaan. Oke, saya temukan dengan pimpinan-pimpinan mereka. Ditemukan dengan pimpinan Ciyoda, dengan pimpinan Karya, dan lain sebagainya. Kemudian, ini saya permasalahan dari dunia konstruksi. Akhirnya diberi case untuk tender. Ini saya ada pekerjaan ini, silahkan nawar. Ada pekerjaan ini, silahkan nawar. Teman-teman itu harganya sudah mungkin ya sudah pantasnya, mohon maaf ya, kerja mandoran lah. Kalau kita bayar karyawan, bayar itu sudah tidak cukup gitu. Harga itu sudah habis sama sekali. Tapi kita tidak bisa protes. Kita mau protes dari pihak owner project bilang, saya hanya bisa membantu menemukan karena saya sudah menunjuk pemenang pekerjaan. Gitu. Nah, yang lebih ngeri lagi, Pak, ini teman-teman harus tahu bahwa yang berkantor di Fukuoka atau di mana itu saya lupa, di Jepang, dia meng-hire karyawan-karyawan anak-anak muda dari Unipro, dari UTS, dari mana, kerja di sana untuk menyelesaikan proyek yang ada di Gresik. Sehingga dia source barang itu di Malang, di Jakarta, di Surabaya. Jadi kawan-kawan industri yang tergabung kita di Kadin, waktu itu kita kumpulkan, saya dapat PO dari Ciyoda Jepang. Saya dapat PO dari Ciyoda Jepang. Apa yang Bapak ketahui? Jadi anak-anak adik-adik kita ini yang sudah direkrut di Jepang itu negosiasi dengan orang Malang, bahasanya lancar, jadi dibayar langsung dari Jepang, barangnya suruh ngirim ke Gresik, gitu loh Pak. Lah ini kan persoalan baru gitu loh Pak, yang dimana kita jauh ketinggalan dengan pola-pola mereka di dalam melihat situasi dan kondisi dunia konstruksi ini. Dia sudah mungkin udah lihatnya udah worldwide, udah gitu. Jadi yang nego barang, yang belanja pipa pakai email, pakai Zoom, pakai apa itu ya orang dari Ciyoda, tapi orang kita yang di hire di sana, yang kerja di sana, dibayar, ditransfer dari Jepang. Kita sangat jauh ketinggalan dengan Mohon maaf Bapak Ibu, kayaknya ada gangguan dari Pak Rizal ini sepertinya. Oke, nanti mungkin bisa dilanjut lagi dari Pak Rizal, Bapak Ibu semua. Untuk selanjutnya, sambil menunggu koneksi dari Pak Rizal, kami persilahkan pada Pak Sigit Adjar Susilo
Ketua Ketum DPN Intakindo. Kami persilahkan kepada Pak Sigit untuk memberikan paparannya terkait dengan tema pada siang hari ini. Oh, sudah masuk. Baik. Oke. Ya, terima kasih Mas Irwan atas undangannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kira kepada teman-teman sekalian, Pak Ketum, Pak Eri Heriati, Pak Sekjen, tadi saya juga lihat, Pak Mulyadi Rahyanto, Pak Rahmat dari Kalimantan Barat, hadir juga Pak Yuki, Pak Yudi, kawan-kawan sekalian Iya, semuanya. salam Pak Ketum, terima kasih. Sehat-sehat semuanya, Pak Gupte, Pak EJ Kosisilo. Saya kira ini teman-teman senior-senior semuanya di dalam apa namanya ya permasalahan yang kita bahas saat ini, Mas Irwan. Saya Ye, langsung siap. masuk ya. Ini karena memang acaranya kafein jadi santai-santai gitu ya. Izin kalau ini memang apa sambil apa saya share screen. Ini saya bisa Mas Irwan. Oh, belum muncul Pak Ketum. Mhm. Mas Robi mau dibantu untuk permit share-nya. Sudah ya? Oke. Good ya. Nah, Oke, ye, udah ya. ye sudah muncul Pak. Ye. Ini Mungkin bisa apa diperlebar Pak ini tampilannya. Ya, kenapa? bisa di apa namanya? Biar di full Full ya. Oke, di full bentar. screen biar biar bisa ini. Sudah, belum? Belum, Oh, Pak, belum. belum. Oke, sambil jalan aja ya ini ya. Ya, perlu revisi atau tidak ini karena memang dari pernyataan Ketua Komisi 5 ya kemarin ya pada Ye, saat betul. rapat koordinasi itu. Jadi disampaikan memang apa eh, diperlukan revisi Undang-Undang Jasa Konstruksi nomor 2 tahun 2017 ini dalam waktu dekat beliau menyampaikan begitu ya. Sehingga apa namanya ini juga sudah masuk di prolegnas, artinya ya pasti akan dibahas. Ini pernyataan Ketua Komisi, artinya dalam waktu dekat ini ya tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Reza ya dari Kadin Ye, Jawa Pak Timur. Rizal. Ya Pak Rizal ya. Ini memang ketimpangan banyak BUMN pada proyek KPBN ini didominasi perusahaan besar ya, sehingga perusahaan kecil di daerah ini banyak yang ngesup ini. Ya ini saya cuplik dari apa namanya yang disampaikan oleh Pak Lasarus, Ketua Komisi 5. Ya. Ini kalau tidak selesai, yang diminta perusahaan daerah lokasi proyek. Nah, ini artinya apa? Ada kesenjangan. Seolah-olah ini adalah proyek ini dari pusat, daerah itu hanya tempat saja. Nah, ini sepertinya mengulang kembali pada masa lalu, gitu ya. Kalau kita lihat ya dari keluhan-keluhan teman-teman, termasuk yang disampaikan tadi ya. Nah, banyak perusahaan yang tender bermasalah ketika coba menyelesaikan konstruksi tidak dapat diselesaikan dengan baik pada saat kontrak proyek jatuh tempo. Ini semua adalah permasalahan yang sudah didengar dan disampaikan oleh Komisi 5. Sehingga revisi ini pasti akan berjalan. Menurut saya begitu ya, karena sudah di prolegnas. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam hal ini sebagai apa namanya insan konstruksi Indonesia dalam hal ini. Nah, kalau kita menyitir dari kalimat-kalimat dari teman-teman dari DPR yang kemarin disampaikan, utamanya adalah lembaga pengembangan jasa konstruksi yang menjadi titik pokok masalah ini. Jadi, apakah lembaga pengembangan jasa konstruksi ini
sesuai dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi berada di bawah PUPR atau akan dilepas nantinya. Ini permasalahan utamanya yang kemarin disampaikan. Nah, kita melihat latar belakang dari LPJK ini ya. Tadi sedikit disinggung oleh Pak Rizal juga ya dari Kadin. Ya, kita juga saat ini juga dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi ini karena LPJK ini tidak apa namanya ya kurang, kalau menurut saya tidak ada masukan dari masyarakat lagi, maka LPJK ini sekarang larinya ke Kadin begitu ya, di infrastruktur kalau nggak salah ada ya Pak Rizal ya di apa namanya Kadin, wakil ketua umumnya di bidang Ada Pak. infrastruktur begitu Pak ya. Nah, ini berbeda dengan masa lalu. LPJK mempunyai kekuatan sendiri yang mengatur sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 99. Nah, barangkali ini kita semua tahu senior-senior yang ada di sini, Pak Edi Eko Susilo, Pak Yudi, saya lihat ada tadi Pak Kliwon dari Papua. Ini Pak Eri terutama juga ya. Ini semua adalah pelaku-pelaku ketika kita pada tahun 99 keluar undang-undang tentang jasa konstruksi itu. Di mana kita langsung dalam hal ini membentuk LPJK. Jadi di mana tujuannya untuk meningkatkan profesionalisme, standar kualitas kita tingkatkan. Nah, termasuk di dalamnya pengaturan sektor konstruksi Indonesia yang semakin kompleks dan berkembang pesat. Itu berada di bawah LPJK, keluarlah perlem-perlem dan sebagainya. Ya. Itu posisi daripada LPJK. Dan ini dimulai pada akhir 1990-an ya. Sektor konstruksi ini mengalami pertumbuhan pesat saat itu, seiring dengan perkembangan ekonomi ya. Saya kira kita tahu semuanya pada saat itu di dalam hal ini, karena saya banyak berkecimpung di konsultan, tahun 1994-an ya, itu saya dari Bali mengirim tenaga ahli saya di bidang bina marga, itu untuk menjadi apa namanya tenaga ahli bersertifikat. Jadi sertifikasi saat itu baru dimulai tahun 90, 94, 95-an itu. Saya kirim untuk menjadi SE, saya kirim menjadi quality supervisor, seperti itu. Dan kemudian juga saya sebagai badan usaha yang ingin berkembang, pada saat itu ada yang namanya TPPKI. TPPKI itu tim pengembangan konsultan Indonesia. Jadi kalau kita ada kontrak proyek atau ikut tender proyek itu yang 500 juta ke atas, kita diminta untuk mempunyai sertifikat TPPKI ini. Nah, itu kita lakukan pada saat itu di Pasar Minggu. Perkembangannya dengan adanya LPJK ini, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 99, maka TPPKI ini kemudian berubahlah menjadi sertifikat badan usaha, khususnya dalam bidang konsultan ya, dalam hal ini yang saya tahu. Kemudian itu tidak hanya yang besar saja, tidak ada nilai 500, tetapi KMB kecil, menengah, besar itu juga disertifikasi. Nah, kita pada saat itu mungkin teman-teman ingat di Padang tahun 2000-an ya, kita menyelenggarakan Rakernas. Kemudian ini nggak bisa kalau semuanya terpusat. Artinya waktu itu memang sertifikasi arahnya masih ke DPN saja atau DPP saat itu ya, DPN ya, di Ben Hill begitu ya, terpusat. Kemudian kita lakukan perubahan itu di Bali, kita bawa ke arah Munasus ya, itu di Bali tahun 2021 dan juga ditambahin lagi dengan 2023, akhirnya menjadilah seperti sekarang ini. Pembinaannya untuk besar itu sertifikasinya di pusat, kemudian kalau di yang menengah dan kecil itu di provinsi, ya. Jadi ada pembagian seperti itu pembinaannya. Nah, demikian juga ya memang
memang ini untuk menghadapi tantangan ya, ketidakseragaman, kemudian rendahnya kompetensi tenaga kerja yang saat itu ada, belum adanya standar ya saat itu juga, dan regulasi yang menjamin kualitas konstruksi, sehingga saat itulah dibentuklah yang namanya LPJK itu. Ya. Inilah cikal bakalnya LPJK. Sehingga pada tahun 99 resmi dibentuk seperti itu ininya. Waktu saya 15 menit ya, mepet ini. Nah, tugas utama LPJK saat itu ya tahun-tahun awal-awal ini pertama kali terbentuk mencakup pertama ya tadi sertifikasi tenaga ahli dan badan usaha. Sertifikasi tenaga ahli sudah dimulai tahun 94-an, kemudian badan usaha demikian juga. Ini ada mengelola sertifikasi tenaga kerja dan badan usaha untuk memastikan kompetensi dan kelayakan perusahaan konstruksi. Kita larinya ke sana. Kemudian peningkatan profesionalisme, ya saya kira itu sudah umum. Kemudian menyusun standar dan regulasi, itu LPJK. Artinya LPJK membantu pemerintah dalam menyusun standar dan regulasi, ya. Ini LPJK yang menyusun. Ya. Kemudian melakukan pengawasan dan pengendalian kualitas, itu termasuk di dalamnya, di dalam tugas utama LPJK. Itu pada tahun 99 itu kita sama-sama bentuk. Nah, kemudian setelah 17 tahun, nah ini juga dinamikanya tidak bisa kita hindari karena memang dari teman-teman LPJK sendiri saat itu juga teman-teman yang tergabung di dalamnya terlibatlah untuk menyusun perubahan-perubahan yang diperlukan di dalam memenuhi tantangan daripada pengembangan jasa konstruksi, sehingga ada studi yang waktu itu diketuai oleh Pak Ahmad Suraji ya saat itu. Nah, di LPJK membentuk sebuah studi itu, dan kemudian perkembangan 2010 kita tahu sendiri, kemudian ada LPJK ATERI, ada Andarsah dan sebagainya itu ya. Itu ininya. Artinya ada yang tidak matching di situ ya. Nah, ini dia seiring waktu ya memang ada juga keinginan untuk industri konstruksi dan sebagainya. Sehingga ada juga waktu itu 2017 itu Undang-Undang 2017 itu dalam menggantikan ini ada unsur industri konstruksinya. Ya. Nah, akhirnya kemudian LPJK direstrukturisasi dan di bawah pengawasan pekerjaan umum dan perumahan rakyat ini untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah sesungguhnya. Maknanya ini yang penting sebenarnya. Di bawah bersama-sama di LPJK ini di bawah lembaga non-struktural pemerintah itu untuk memperkoordinasi sebenarnya. Nah, ini yang kita lihat nanti gitu ya. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 2 itu tahun 2017 pasal 5 itu sangat kompleks ya. Semua memang ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Semuanya itu menjadi ininya pemerintah, pengembangan daripada masyarakat jasa konstruksi ini. Nah, untuk ini semua, kalau Undang-Undang 99 itu dibiayai sendiri oleh teman-teman LPJK saat itu yang mandiri, independen begitu ya. Tapi kalau ini sebenarnya dibiayai oleh APBN, dan ini berbunyi Bapak sekalian di pasal pasal 84 nanti ya, pasal 84. Nah, apa sekarang yang saya sampaikan di sini adalah LPJK periode 2020-2024 ya. Ini secara garis besar, secara umumnya bahwa lembaga pengawasan konstruksi itu menjalankan beberapa praktek dan kebijakan baru yang inginnya lebih terintegrasi, seperti tadi saya sampaikan, dalam upaya meningkatkan kualitas, efisiensi, dan profesional sektor konstruksi Indonesia.
Jadi pada intinya ya bagus keinginannya, harapan kita semua masuk di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi 2017 tersebut. Ya. Nah, satu berintegrasi dengan Kementerian PUPR karena Kementerian ini kalau sekarang ya Kementerian PU begitu ya, karena sudah pisah lagi Kementerian PR-nya juga Perumahan Rakyat juga sudah pisah lagi. Ini nanti jadi masalah juga yang harus diselesaikan di mana nanti posisinya kan gitu ya. Di Binakonnya begitu ya. Digitalisasi layanan sertifikasi sudah dilaksanakan. Kemudian juga peningkatan kompetensi tenaga kerja. Ya memang ini menjadi LPJK sebenarnya, tapi ya kita lihat. Jadi yang diakreditasi kemudian bisa membentuk LSP atau LSBU, ya itu menjadi bisnis. Ya aturan-aturannya kan juga jadi ASMED, menjadi 8 klasifikasi, kemudian asosiasi yang sudah mapan, asosiasi yang klasifikasi, ya umum mereka yang diganti, umum itu harus sesuai dengan disiplin ilmu. Nah, padahal itu juga bisa sendiri. Sipil bergerak sendiri, tidak bisa sendiri. Mohon maaf Pak Sigit, ini gangguan dari tempatnya Pak Sigit sepertinya, mungkin. Dari mana Mas Robi? Udah Pak Sigit ya? Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ini kayaknya sebenarnya ada sedikit gangguan dari apa namanya jaringan suara. Ya, kalau dari paparan bisa kita baca, namun voice untuk Pak Sigit ini nggak bisa kita dengar ini. Cek. Nggih, Pak Sigit, monggo. Oke, bisa ya. Tadi ada gangguan suara tadi, nggih. Oh gitu, ya. Nggih. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, kira-kira seperti itu Pak Irwan dan kawan-kawan. Jadi ini semuanya sudah dibuat oleh LPJK, Dijen Jasa Konstruksi Terpadu juga. Penguatan pengawasan kualitas proyek ini juga merupakan tanggung jawab LPJK. Ya, pengembangan standar konstruksi berkelanjutan, kemitraan dengan asosiasi, dan khususnya pengembangan tenaga konstruksi lokal. Ini yang agak merucut kalau menurut saya, karena ya tadi itu, jadi provinsi-provinsi menjadi yang dulunya bisa kita inikan secara bersama-sama, sekarang ini ya hampir dikatakan bisa ya seperti mati suri begitu. Ya, di satu sisi organisasi yang mapan menjadi apa namanya mati suri, tapi satu yang bisa bermain dengan kelompok yang ini, ya ini yang sebenarnya perlu diberikan pengawasan yang lebih intensif lagi gitu ya. Ya. Kendala dan tantangan yang dihadapi LPJK. Pertama, ketergantungan pada birokrasi pemerintah, jelas. Artinya LPJK tidak mengeluarkan lagi perlem sekarang, tapi ya semacam surat edaran saja, kita tahu itu. Ya, ini barangkali yang perlu kita cermati, ya. Nanti karena ini memang waktunya mepet, ya, kita tiba-tiba saja 2-3 hari yang lalu ya kalau nggak salah itu ada pertemuan di rakor DPR, kemudian muncul itu, kemudian kita ini. Tapi ini bagus sekali untuk memicu, Mas Irwan, memicu teman-teman asosiasi profesi, asosiasi badan usaha untuk segera menyatukan diri, barangkali ya berkumpul bersama, segera memberi masukan nantinya ya. Ini hanya pemicu saja.
Kemudian kurangnya kemandirian dalam pengawasan, tantangan dalam digitalisasi, kurangnya pelatihan dan sosialisasi di daerah. Ini LPJK juga masih belum banyak turun ke bawah ya, artinya belum turun ke provinsi-provinsi. Ini juga ada peraturan-peraturan yang di Pemda itu perlu dijalin, Mas Mas Rizal ya di Kadin terutama ya karena banyak berhubungan dengan Pemda ini Mas Irwan ya untuk Gitu. provinsi ini Iya, Pak. artinya ada di sana nanti di pasal apa namanya di Undang-Undang Jasa Konstruksi ini harus menyertakan pemerintah daerah juga ini. Kemudian minimnya kolaborasi dengan industri rantai pasok. Padahal rantai pasok sudah masuk ya Mas Rizal ya, tapi minim ini Ya, kolaborasinya antara LPJK dengan rantai ya. pasok ini. Belum belum nge-match ya. Kemudian pengawasan yang belum merata ya. Banyak juga daerah-daerah yang terpencil itu ya tentu saja kalau tidak ada kepanjangan tangan di daerah ya pasti tidak merata. Pak Sigit Nah, mohon izin 2 menit lagi Pak Sigit. oke. Kemudian ke sumber daya untuk pembangunan berkelanjutan, kurangnya keterlibatan asosiasi ini ya kendala dan tantangan dari tidak jarang kita dilibatkan asosiasi-asosiasi ini hanya mungkin diajak kemudian tetapi juga semuanya banyak akademisi lokal juga kurang disentuh. Nah ini pro kontra gagasan menggunakan LPJK ya yang kita inikan tadi. Memang secara kemandirian dalam pengawasan regulasi sebagai lembaga independen, LPJK akan memiliki otonomi lebih besar dalam mengatur, mengawasi, dan menegakkan standar sektor konstruksi tanpa pengaruh birokrasi kementerian. Ya, kalau independen ini, hal ini dapat meningkatkan objektivitas. Betul sekali Mas Rizal tadi ya, dan integritas LPJK dalam pengambilan keputusan. Nah, tetapi kalau di bawah LPJK, di bawah lembaga non struktural pemerintah, maka ada efisiensi pembiayaan dan dukungan infrastruktur sebagai bagian dari Kementerian PUPR. LPJK dapat memperoleh sumber daya yang lebih besar. Sebenarnya ini ya Pak ya, tapi ternyata juga LPJK ini harus disampaikan juga kepada DPR, Mas. Kita ini dananya cuma 25 M kalau nggak salah, lebih kecil bahkan kalau nggak salah loh ya. Kemarin sih ya saya tahu di bawah 25 M ya, memperoleh sumber daya yang lebih besar, akses infrastruktur pendukung dari pemerintah sudah ada, termasuk dalam hal pembiayaan. Ini pembiayaan penting, teknologi ya, dia punya penelitian dan sebagainya di KPU-an. Nah, ini pasal 84 ini ya, di sini ada pasal 84.6 ini ya. Ayat 6. Biaya yang diperoleh dari masyarakat ini. Nomor 5 ini ya. Penyelenggaraan ini agak terganggu. Dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara ini. Sebenarnya di sini poin utamanya pasal 84 di poin 5 ini, ayat 5 ini, ya. Penyelenggaraan sebagian kewenangan pemerintah pusat, artinya sebagian yang diberikan kepada LPJK tadi, ya, dalam lembaga dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, ini tidak ada sama sekali ya untuk ini. Nah, kalau kita mau ini ya nanti ada proses transisi lagi. Ya, tentu saja ini harus bersiap-siap juga, ya, karena kalau ini nanti karena sudah diintegrasikan ke dalam Undang-Undang Cipta Kerja, tentu saja ini perubahan-perubahan ini akan memiliki dampak signifikan terhadap peraturan pemerintah yang diturunkan dari Undang-Undang Cipta Kerja. PP 14 2021 pastinya akan berubah. PP nomor 5 tahun 2021 yang mengenai OSS dan syarat-syarat tentunya itu akan berubah juga. Nah, banyak nanti ini masa transisi lagi nanti ya kita siap-siap saja untuk menggiring ke arah sana. Apa yang harus kita lakukan? Itu kurang lebih ya kalau saya. Nah, kira-kira kalau menurut saya sambil menunggu proses prolegnas dalam masa transisi ini Pak Mas Irwan dan kawan-kawan, kita coba mengusulkan kepada pemerintah ya LPJK ini status semi otonom ya, membuat LPJK sebagai lembaga semi otonom dulu dengan keterkaitan administrasi yang lebih ringan dengan Kementerian PUPR. Tetapi
otomatis kita akan mendapat dukungan sumber daya dari kementerian. Ini dapat dipertahankan independensi operasional sekaligus mempermudah koordinasi kebijakan dengan pemerintah. Ini sambil menunggu ya. Ini kita harus sampaikan kepada pemerintah semi otonom ini. Nah, kemudian kedua, pembentukan forum masyarakat jasa konstruksi, Mas Irwan, Mas Rizal dan kawan-kawan sekalian ya, Pak Ronald ini terutama ini ya, karena kalau kita nggak punya masyarakat jasa konstruksi nggak akan terjembatani komunikasi dan kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan sektor jasa konstruksi Indonesia. Iya kan? Artinya apa? Seolah-olah kita ini bertarung, Pak, dengan kawan yang lain, dengan asosiasi yang lain. Enggak, apa sih organisasi ini kan cara kita untuk bersatu, cara kita mencari kawan, di mana kita bisa mencari sahabat. Jangan kita dipertengkarkan gara-gara bisnis untuk mencari LSP, mencari LSPU. Ini mencari duit kok dari situ. Nah, ini yang harus kita lakukan sehingga dengan pembentukan forum masyarakat jasa konstruksi, hal-hal seperti itu bisa kita saling mengingatkan kepada kawan-kawan ya. Janganlah kayak begitu, Rek. Kan gitu ibaratnya ya. Oke ya. Kemudian yang ketiga, optimalisasi digitalisasi dan desentralisasi layanan. Desentralisasi layanan ini ya, terlepas dari posisinya, digitalisasi atau dan desentralisasi layanan LPJK di seluruh daerah, artinya provinsi harus juga mulai masuk, akan membantu meningkatkan kecepatan dan aksesibilitas sertifikasi, pengawasan, serta pelayanan konstruksi lainnya di seluruh pelosok Indonesia. Jadi itu Mas Irwan, kira ya kita juga cermati juga pasal-pasal mengenai ini semuanya di pasal 3 ini juga mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang jasa konstruksi, maka kiranya perlu memang dibentuk forum masyarakat jasa konstruksi itu. Ya, saya kira demikian. Terima kasih. Pak Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sigit. Nah, ini kebetulan Pak Rizal sudah bisa bergabung lagi. Tadi mohon maaf Pak Rizal, tadi terputus. Saya teruskan ke Pak Sigit. Nah, mungkin ada tambah lagi, monggo Pak Rizal. Bapak, saya ingin menambahkan sedikit, mohon maaf tadi terputus. Tadi saya sampaikan mungkin garis besarnya sama lah, kita mengalami hal-hal yang sama. Tadi barusan saya WA ke Pak Irwan, itu draft RUU untuk revisinya sudah keluar, yang sudah ada tanda tangannya Pak Prabowo itu kira-kira ya. Oh gitu ya. Ini saya sudah, terima kasih Pak Rizal. Itu. Nah, sebaiknya saran saya di Komisi 5 ini tidak hanya mengambil masukan dari mungkin mohon maaf dari anggotanya saja, tapi kan dia harus menyerap aspirasi dari pelaku-pelaku ini gitu loh. Apa yang menjadi kendala selama ini kita berjalan sekian tahun ini di dunia konstruksi ini? Itu sangat penting gitu loh. Terutama yang disampaikan Pak Ketua tadi, seringnya berubahnya peraturan-peraturan, munculnya permen baru yang eh, mohon maaf ya membuat Mohon maaf Bapak Ibu semua, kayak sepertinya dari Pak Rizal ada sedikit ini ya permasalahan, karena ini di Surabaya memang kondisinya sedang mendung mesra ini, jadi barangkali juga sinyalnya juga ikut melayang-layang nih ini. Nah tadi sedikit saya ambil dari beberapa kesimpulan. Iya, ini problemnya. Masih ada Mas. Halo, mohon izin Pak Rizal, masih bisa memantau? Nah, tadi disampaikan baik dari Pak Rizal maupun Pak Sigit ya, dan dari tadi secara integrasi secara integral juga disampaikan oleh Pak Ronald tadi, bahwa kita melihat ada satu proses yang kalau saya tarik benang merah ya, ini ada proses digitalisasi di akhir-akhir ini.
Namun digitalisasi ini saya melihat ada satu permasalahan dasar yang barangkali lupa atau ini tidak kita sadari bersama, bahwa digitalisasi ini telah menghilangkan beberapa value-value yang sebenarnya itu menjadi kekuatan kita waktu sebelumnya ya di periode sebelumnya di undang-undang pelaksanaan undang-undang sebelumnya, di mana ada kekuatan dari masyarakat dalam bentuk asosiasi, kemudian juga di LPJK dan sebagainya. Nah, ini ternyata digitalisasi itu mendiskrap itu semua. Kemudian ini bisa kita lihat dengan beberapa tadi yang disampaikan para narasumber, lemahnya asosiasi, kemudian juga banyak yang baik asosiasi maupun badan usaha yang kolab begitu ya. Nah, ini indikasi bahwa proses digitalisasi ini apakah ini sebuah apa namanya seleksi alam ataupun apapun, tapi semestinya bahwa digitalisasi ini tidak boleh merubah atau menghilangkan nilai-nilai sebuah organisasi ataupun sebuah masyarakat yang ada di situ, khususnya di masyarakat jasa konstruksi ini. Dan tentunya kita berharap bahwa apabila nanti dilakukan revisi ataupun perubahan, ini tentu kita berharap sifatnya adalah transformasi. Jadi nilai-nilai yang ada di dalam asosiasi ataupun kelompok masyarakat ataupun pelaku jasa konstruksi, pelaku jasa usaha konstruksi di apa namanya di daerah ataupun di secara nasional ini tetap terjaga. Nah, ini yang hilang. Mudah-mudahan kita bisa mengawal bersama ini. Nah, ini di siang ini telah hadir juga ada Pak Ketum Senior, Pak Peter, selamat bergabung juga. Ada Ketua Intakindo Jakarta, Pak Yudi, sahabat kita semua. Pak Adi, Ketua Intakindo Jatim. Kemudian ada saya tadi juga Pak Adi Utomo dari Gapexindo Jatim, Sekjen Gapexindo Jatim. Kemudian ada Pak Ede Susilo, Senior Inkindo. Kemudian Pak Kliwon dari Papua, Pak Gupta dari Bali. Kemudian ada Pak, kita dipantau juga oleh Pak Imam, Pak Sekjen Inkindo. Kemudian ada Pak Dr. Rohman juga ini, tadi hadir juga. Kemudian Pak Ilham dari Kepri. Kemudian ada Pak Panani juga, Direktur LSI. Terima kasih dan teman-teman semua yang saya sebut satu persatu. Ada Mas Heri juga itu, Mas Heri Endarto juga dari BAM DPN. Kami persilahkan mungkin barangkali ada satu hal permasalahan atau diskusi atau apapun yang bisa mau di-sharingkan dari teman-teman semua. Kami beri waktu untuk raise hand. Monggo. Monggo Pak Yudi. Terima kasih Pak Yudi. Waduh, sudah hadir di acara kita. Monggo kami persilahkan. Nanti mungkin ada pertanyaan atau sekedar sharing, kami persilahkan ditujukan pada siapa kalau ada pertanyaan. Terima kasih Pak Yudi. Monggo. Ya, percepat aja Pak. Gini. Sekalian diborong ini Pak. Boleh, siap. Yang pertama Pak, amanatnya ya Pak ya, usulannya. Untuk Inkindo dan Intakindo berjuang memperjuangkan untuk kepentingan kita ya di dalam undang-undang nanti. Yang pertama itu adalah perjelas dulu apa itu definisi konstruksi Pak. Jangan sampai pengembangan jasa konstruksi aja belum beres, sudah mau masuk ke industri konstruksi, Pak. Itu kan ironis, Pak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua terkait dengan kita. Definisi terpusat dengan bercabang itu harus jelas, Pak. Atau ditiadakan aja, Pak. Karena haknya asosiasi, Pak, untuk menentukan dirinya, dia itu punya DPP, atau tidak, DPP atau DPD atau tidak. Dan DPP, DPD itu sifatnya bukan cabang, Pak. Itu seperti federasi, Pak. Mereka berdaulat sendiri, Pak. Malah DPN-nya harusnya yang kedaulatan seluruh rakyat Indonesia. Kalau DPP, DPD itu kan hanya kedaulatan anggota setempat, Pak. Dan tidak bisa diintervensi oleh DPN. Gitu, Pak. Jadi itu harus jelas definisinya supaya kita tidak terombang-ambing lagi seperti yang terjadi sekarang. Lalu yang kedua, jangan lagi ada tumpang tindih antara regulator, pembina, dan pengguna, Pak. Pengalaman yang ada selama ini itu kan banyak kepentingan pengguna jasa itu dipayungi dengan peraturan atau keputusan
pembina, Pak. Umpamanya contoh, yang paling jelas itu yang sering, Pak, SBU, Pak. SBU yang habis berlaku dikasih transisi atau kebebasan untuk sementara, tapi dengan baju pembina, Pak. Ya harusnya kan nggak boleh, Pak. Itu kan udah menentang terlem, Pak. Gitu. Nah, lalu yang selain itu, LPJK itu kan produk undang-undang, Pak. Harusnya menjadi subjek, Pak, bukan objek. Termasuk perlem-perlem LPJK itu harusnya sanksinya pidana, Pak. Jadi semua pelanggaran termasuk kayak kemarin, yang lalu-lalu, ada yang namanya permen atau apapun. Kalau melanggar perlem, ya pidana, Pak. Itu harus jelas, Pak. Terus yang lainnya adalah kita harus betul-betul mempelajari historis LPJK dari awal sampai yang terjadi sekarang, di mana Undang-Undang 18 itu sudah sangat baik, Pak. Dengan adanya 4 unsur, itu sama tinggi, Pak, antara badan usaha, profesi, pemerintah, dan pakar perguruan tinggi. Tidak ada yang superior, Pak. Mulai banyak berselisih, itu kan adanya setelah Undang-Undang Nomor 2. Nah, yang terakhir konsekuensi dari transisi, kalau umpamanya keluar RU baru atau undang-undang baru, janganlah anggota yang dijadikan korban. Nah, sudah pasti korban untuk anggota adalah dari sektor pembiayaan, Pak. Pasti nanti kan SBU bentuk baru, SKK bentuk baru, proses baru. Kalau bisa, ya sama seperti amanat yang lalu, yang namanya sertifikasi itu ya sudah mau dari PNBP atau dari Levi, tapi bukan anggota yang bayar, Pak. Bukan anggota yang bayar, Pak. Gitu. Gimana caranya itu yang kita pikirkan. Gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih Bapak Ibu semua, Bapak-bapak narasumber. Mudah-mudahan berguna usulan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yudi atas lebih banyak sarannya dan masukannya. Terima kasih. Ini semua nanti akan kita summary, ini kita akan kirim ke DPN dan mungkin juga nanti kawan-kawan kalau membutuhkan ringkasan dari ini akan dalam waktu mungkin 2-3 hari ya, kita akan rilis juga begitu. Bisa untuk dibaca-baca tentunya dari masukan dan hasil diskusi pada siang sore hari ini. Ada Pak Edi, kami persilakan Pak Edi. Terima kasih. Dari Dewan Kehormatan DPN Inkindo, kami persilakan Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam ketemu teman-teman semua. Ya, terima kasih Pak Edi, salam sehat. Mantap. Jadi ini menarik sekali ini, karena kemarin muncul dari DPR itu, terus kemudian respon positif lah, karena menimpa semua asosiasi kayaknya permasalahan ini. Tadi sudah cukup jelas, ini dijelaskan oleh teman-teman semua, Pak Ronald, Pak Eri, Pak Sigit, Pak Rizal. Sudah itu yang kita alami semua lah, artinya ya, permasalahan-permasalahan dari aspek macam-macam, internal, eksternal, aspek pengguna jasa, penyedia jasa, sampai dengan terakhir masalah regulasi dan sebagainya. Kita mencoba melihat dulu pengertian ini ya, antara kemarin tadi itu judulnya revisi atau perubahan. Kalau biasanya kalau substansinya banyak itu judulnya biasanya merubah ya, namanya perubahan dirubah. Kalau cuman sebagian-sebagian itu bisa perbaikan atau revisi. Biasanya begitu ya, kayak dulu pernah di PP dan sebagainya. Ini silakan istilah ini ya. Nanti nggak tahu saya substansinya sejauh mana dan seberapa besar kedalamannya. Kita melihat begini pengalaman ini ya. Dulu awalnya
kita bentuk LPJK dan sebagainya, itu terus muncul sertifikasi. Di dalam undang-undangnya pun sudah dijelaskan sertifikasi itu untuk pelaku ya. Pelaku ini bisa perorangan, tenaga kerja konstruksinya maupun badan usahanya kan gitu ya. Semua harus sertifikasi. Nah, awal-awalnya dibentuk sertifikasi ini menjadi euforia yang ramai waktu itu. Saya masih ingat. Sehingga muncul asosiasi-asosiasi baru yang cukup banyak juga sih pada saat itu munculnya. Karena dianggap bahwa ini anggap aja sertifikasi ini sumber pendapatan gitu awalnya. Kemudian dengan dasar itu ini kurang, maaf ya, anggap aja produknya masih dianggap kurang dipercaya, anggap aja gitulah. Ya, karena produknya kurang dipercaya sehingga bentuk baru. Sehingga ribut pada waktu itu, ribut LPJK juga ribut, ada 2 dan sebagainya, muncul Undang-Undang 2017 dengan harapan tentunya menjadi lebih baik, anggapannya gitu ya, menjadi lebih baik proses sertifikasinya ini. Ternyata dalam perjalanannya sekarang pun ini masih masalah sertifikasi juga munculnya, ya kan? Kita melihat sertifikasi juga ujung-ujungnya yaitu LSP, LSBU, cuman formatnya sedikit berbeda, ujung-ujungnya sama. Terus akhirnya apa sekarang kita evaluasi juga sekarang ini. Apakah dengan sertifikasi LSP dan LSBU ini sudah meyakinkan juga produknya? Ternyata juga tadi ada keluhan bahwa ada yang prosesnya percepatan dan sebagainya. Kalau dengan proses kayak demikian orientasinya hanya output produknya aja, produknya banyak, kualitasnya tetap aja. Nah ini objek yang menarik sebetulnya nantinya. Kalau tetap orientasinya ke sana, ini saya kira nggak bisa keluar kita dari situ. Kalau misalnya bisa keluar dari situ ya kita ngomong aja. Tadi sudah ada tuh di pasal berapa tadi disebutkan, pasal 5 atau kewenangan pusat dan sebagainya, kewenangan pemerintah pusat. Nah itu diantaranya adalah dukungan dana sebetulnya, pendanaan itu. Nah kalau dukungan dana ini memang bisa direalisasi semua sebagai itu adalah termasuk pelayanan daripada pelayan publik oleh pemerintah untuk jasa konstruksi, itu lebih baik memang tentunya. Karena tentunya itu bukan penghasilan lagi. Bukan penghasilan dari baik itu asosiasi maupun dan sebagainya. Harapan kita dulu, asosiasi ini adalah mendapatkan nilai tambah itu dari pembinaan sebenarnya. Harapan kita ya. Kita masih ingat, tadi Pak Rizal ngomong juga, bahwa asosiasi pertama-pertama berdiri itu kita nggak banyak. Inkindo, KPNC, AKI, atau KPNRI, udah itu aja. Saya masih ingat awal-awal itu, kalau kita halal bihalal di Jakarta ini cuma 3 asosiasi menjadi AKI yang salah namanya. Dari 3 itu. Nah sekarang ini kan sudah banyak sekali. Memang nggak bisa dibatasin karena hak demokrasinya boleh-boleh juga. Cuman akhirnya dulu kita pun masih bisa hidup kan tanpa ada sertifikasi, bisa hidup dulunya asosiasi ini. Nah sekarang ini kan kesannya menjadi Bisnis tersendiri. susah hidup. Bukan susah hidup karena sudah terkorupsi dengan tadi biaya sertifikasi penghasilan bagi asosiasi juga. Nah sekarang ini kalau memang kembali ke kondisi yang awal kayaknya juga susah kan, nggak boleh kan. Nah salah satu diantaranya saran saya sih ini anggaran pemerintah harus mensubsidi ini. Karena apa? Ini termasuk pelayanan publik. Tugas pemerintah itu. Makanya diperkuat. Tadi sudah ada di Undang-Undang 2017 tadi, memberikan dukungan pembiayaan terhadap penyelenggaraan SKK, tapi masih SKK ya tadi ya. Jadi SKK. Nah ini kita harapkan ini bisa terrealisasi dengan lebih detail, sehingga dukungannya bisa 100%. Ini saya kira bisa lebih baik. Saya kira cuma itu aja permasalahan yang muncul di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Edi. Banyak masukan dari Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Berikutnya dari Pak Peter. Kami persilahkan Pak Peter. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Irwan, teman-teman Inkindo, senior-senior, Pak Ketum Intakindo yang saya hormati. Saya tidak menyimak detail pembicaraannya, tetapi secara umum saya melihat kita membicarakan seakan-akan kita mau buat undang-undang baru. Kita berbicara selalu detail, padahal ini waktunya pendek. Seharusnya Inkindo mengambil langkah mengerem supaya revisi undang-undang ini jangan cepat terjadi. Bagaimana caranya? Ya RDPU. Ajukan surat untuk RDPU, rencana dengar pendapat umum. Kalau bapak-bapak ribut masalah ini undang-undang dia cuma mengubah LPJK kok di situ. Kalau bapak tidak nyegat sekarang, undang-undang ini akan jalan. Bapak-bapak ngomong berbusa-busa di sini ngomongnya lain. Dia cuma mengubah LPJK. Nah, mumpung ini ada kesempatan, saran saya, Pak Eri sebagai Ketua Umum, Pak Sigit sebagai Ketua Umum, buat surat untuk mengadakan RDPU, untuk minta waktu RDPU. Satu, kemana ya? Ke Komisi 5. Yang kedua, kemana ya? Ke Menko Infrastruktur, AHY. Karena PO dan PR dan lain-lain ini sekarang ada Menko-nya. Kalau kita berdebat masalah gini-gini, ini bagi mereka enggak kena, karena mereka cuma ingin mengganti LPJK, dikeluarin dari RPJK menjadi LPJK provinsi dan nasional. Cuma itu, mereka akan ketok palu dalam waktu dekat. Kita gigit jari. Kalau mau bahas pendekatan, nanti kan kita bisa pendekatan normatif, pendekatan konseptual, pendekatan komparasi, macam-macam pendekatan untuk mengubah undang-undang. Pendekatan kepentingan, analisa dampak, mesti macam-macam. Nah, menurut saya, Pak Irwan, Bapak bersurat ke DPN supaya DPN mengadakan RDPU dengan Komisi 5 dan AHY untuk menghambat supaya undang-undang ini jangan cepat-cepat diganti. Kalau Bapak enggak, Bapak kita akan terlempar, undang-undang ini akan jalan. Kalau kita mau of the box, kita mau bilang seperti umpamanya di Malaysia ada Construction Industry CIDB ya, di mana LPJK CIDB-nya dikasih wewenang, dikasih undang-undang, dia yang membuat undang-undangnya, tidak ada undang-undang jasa konstruksinya. Kuatkan aja LPJK-nya, buat undang-undang LPJK. Kalau kita mau berpikir seperti bapak-bapak ini supaya begini-gini, ya buat aja undang-undang LPJK yang mengurus semuanya kayak di Malaysia. Nah, saran saya supaya menghambat DPR ini segera adakan RDPU dengan mereka. Jangan kita berdebat masalah teknis tidak penting bagi mereka ini. Di RDPU baru kita ngomong pelan-pelan, kita buat pointer-pointernya sehingga dia mau harus ada konsultasi publik, harus ada uji publik, harus ada masukan dari akademis, mau kita pakai pendekatan normatif, pendekatan konseptual, metode komparatif atau pendekatan empiris, banyak cara untuk menyusun undang-undang. Nah, itu saran saya Pak Irwan, mumpung ada Pak Ketum, ada 2 ketum di sini, ambil langkah praktis menghambat Komisi 5 ini mempercepat mengesahkan undang-undang ini. Karena draftnya sudah ada, Pak. Coba Bapak lihat draftnya itu cuma ganti LPJK doang. Itu paling sehari diketok karena tidak ada kepentingan, mereka tinggal ketok. Nah, tapi kalau kita bisa mengerem dia, baru kita memberikan masukan seperti yang Bapak-Bapak cerita dari tadi, masalah ini, itu nanti kita pikirkan. Sekarang ambil langkah praktis dulu supaya jangan undang-undang ini cepat diketok. Nah, itu saran saya Pak Irwan. Sedangkan pilihan waktu, masalah motif, masalah revisi, masalah pendekatan itu nanti kita bahas. Yang penting sekarang Inkindo membuat pointer-pointer dan Inkindo
sehingga membuat surat ke Komisi 5 dan ke AHY. Itu penting karena sekarang Menko Infrastruktur di bawah AHY sebagai Menko Infrastruktur bisa mengintervensi walaupun beda komisi nanti ini ya. Beda komisi ya, komisinya AHY sama Komisi 5 tentunya beda, tapi dia sebagai koordinator infrastruktur tentunya kita lebih mudah. Bagaimana caranya? Ya, Komisi 5 banyak yang kita kenal, Andi Aras, Ridwan Bae, Lazarus, AHY bisa banyak kita kenal lewat teman-teman yang dari Jawa Barat, Yayan dan lain-lain itu kan teman sekelasnya AHY. Pak Lazarus dari Kalimantan Barat, nanti Ridwan Bae dari Golkar, terus Andi Aras, Mas Satria, sahabatnya dulu waktu kita RDP kan difasilitasi oleh Andi Aras itu. Kita bisa ketemu, bisa ngobrol waktu zaman saya jadi ketum itu kan Andi Aras yang memfasilitasi. Jadi apa-apa yang Bapak-Bapak bicarakan ini, oke cukup sampai di sini dulu, tapi yang langkah praktisnya adalah membuat surat untuk RDPU dengan Komisi 5. Itu saran saya yang Pak Irwan, mudah-mudahan ini yang bisa dilakukan untuk menghambat undang-undang ini jangan cepat disahkan. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Peter. Ini saran yang saya kira sangat bijak ya. Jadi kita harus ikan cepat ikan gabus ya, semakin cepat semakin bagus nih. Jadi Inkindo Intakindo saya kira juga harus segera. Tadi disarankan untuk RDPU ya. Dan teman-teman di Jatim, saya kira juga Pak Rizal di sini sebagai wakil ketua bidang konstruksi. Di sini juga di ini ada beberapa asosiasi yang hadir juga, saya lihat dari Gapeknas, kemudian juga ada Gapeksindo tadi Pak Adi Purwoto juga hadir juga. Nanti barangkali di Jatim melalui forum masyarakat Jakon kita ini juga bisa kita dorong Pak Rizal. Nah, ini tadi beberapa hal yang disampaikan teman-teman. Mungkin tanggapan pertama dari Pak Ronald nanti monggo tanggapannya sebelum nanti kita closing di 15.30 ya. Jadi atau nanti sampai selesai. Monggo Pak Ronald menanggapi dari berbagai isu beberapa yang disampaikan. Pak Irwan, terima kasih Bapak Ibu semua tadi tanggapannya. Mohon izin tadi beberapa dari yang menanggapi tadi sinyal di sini jelek karena hujan deras di sekitar Benhil ini, jadi nggak nangkep. Yang jelas saya tangkap tadi yang disampaikan oleh Pak Eko sama Pak Ketua Umum Senior nih. Saya setuju Pak Peter, tapi RDPU itu juga tentu kita kan harus menyiapkan juga materi poin-poin apa yang harus kita sampaikan. Nah, itu kita perlu import juga, perlu kerja. Mungkin kalau untuk melobi apa untuk ketemu betul, tapi apa target kita sebagai masukan di dalam itu sehingga perubahan itu tidak hanya terkait LPJK, tapi terkait kepentingan-kepentingan yang paling tidak yang saya sampaikan 3 tadi itu, karena itu menyangkut bisnis kita. Artinya apa yang dikatakan Pak Peter, mari kita kerjakan, tapi jangan lupa kita itu harus sama-sama menyiapkan poin-poin apa yang harus kita sampaikan secara komprehensif. Dan itu semua bisa kita pertanggungjawabkan. Ini pengalaman kita waktu 2015-2016 dulu, ketika kita mengajukan 11, 8 dikabulkan, karena kita konkret yang kita sampaikan itu A, B, C, D, E segala macam. Jadi saya pikir itu bisa diparalelkan, disinergikan usul Pak Peter, Pak Irwan, mungkin teman-teman dari Jatim bisa segera dikirim juga ininya. Nanti kita siapkan di DPN lah. Nanti saya ada Pak Ketum juga kan, bisa kita sampaikan. Dan kepada teman-teman yang lain saya pikir, terutama Pak Sigit, Pak, ini kerjasama asosiasi memang nggak bisa enggak Pak. Kita ini harus berjuang tidak sendiri lagi Pak. Kita harus sama-sama semua asosiasi untuk betul-betul memperjuangkan dunia usaha kita di level badan usaha atau di level tenaga ahli itu karena saling menyangkut maka kita harus terus bersama-sama. Saya pikir itu sedikit tanggapan saya Pak Irwan. Terima kasih atas kebersamaan kita sore hari ini dan Bapak Ibu semua yang hadir dalam Zoom ini. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Ya, terima kasih Pak Ronald. Nanti pertemuan pada sore hari ini akan kita resume juga. Hasilnya akan kita kirim seperti biasanya. Kita tidak menilai apakah pendapat ini seperti apa, tapi semua yang ada di hari ini disampaikan kawan-kawan akan kita sampaikan. Nanti bagaimana DPN untuk mengolah bersama mungkin dengan asosiasi yang lain. Ini menjadi bahasan yang akan disampaikan ke pihak otoritas. Selanjutnya Pak Rizal. Monggo Pak Rizal menanggapi teman-teman tadi Pak Dir.
mohon maaf ini, aduh signalnya jelek, putus. Iya, betul Pak Rizal. Tapi betul masukan dari kawan-kawan semua. Kan kita ini dengan yang ada sekarang aja kita belum tuntas dengan berbagai macam permasalahan. Terus kemudian muncul tadi revisi undang-undang yang draftnya sudah barusan saya dapat dan itu sudah di prolegnas infonya. Nah, memang betul kata Pak Peter tadi, inti daripada revisi tadi itu adalah LPJK dikeluarkan, terus kemudian memberdayakan pengawasan masyarakat, yaitu masyarakat jasa konstruksi yang diberikan peran yang lebih besar. Nah, artinya dulu itu kan ada asosiasi dengan LPJK sebagai induknya kita semua. Nah, sekarang kan LPJK seolah-olah menjadi badan sendiri yang keluar, kemudian kawan-kawan bergabunglah di masyarakat jasa konstruksi. Nah, ini yang harus perlu kita segera meetingkan, yang sudah lama kita mungkin sibuk dengan kesibukan masing-masing, kita kembalikan marwahnya kembali seperti semula. LPJK ini seperti apa, perkara keluar dan tidak itu nanti dulu. Nah, ini supaya di hold dulu agar teman-teman Komisi 5 ini benar-benar bisa menyerap aspirasi yang sedang berkembang di industri jasa konstruksi ini. Itu harapan kita dalam waktu dekat ini. Saya siap Mas Irwan fasilitasi, nanti kita undang semua teman-teman, kita berikan masukan ke teman-teman di DPN, di Inkindo, mungkin Gapensi, apa semua, mohon teman-teman di Jakarta merapatkan ini juga, menerima masukan dari daerah, kemudian bersurat ke Komisi 5 sama ke Pak Menko untuk ini di-hold dulu, akan dilengkapi lah supaya revisi ini tidak hanya sepotong situ saja, ini momen gitu loh. Itu yang masukan saya kira-kira. Jadi udah saya sampaikan banyak persoalan kita sebetulnya. Itu, terima kasih. Terima kasih Pak Rizal. Ini satu nanti perlu bersama-sama lah kita memberikan masukan ini. Selanjutnya Pak Ketum Sigit, silakan Pak Ketum. Baik, terima kasih Mas Irwan. Suara saya terdengar, Pak? Cukup jelas, cukup jelas. Ya. Terima kasih. Saya sependapat dengan Pak Peter, Pak Ketum Senior ya. Kawan-kawan, saya kira ini perlu segera dari Intakindo dan Inkindo bersama-sama lah. Bahkan teman-teman yang lain menunggu ini Pak Ronald. Jadi dari asosiasi profesi yang lain menunggu rencana Inkindo untuk mengundang, termasuk asosiasi badan usaha yang lain. Saya kira itu, dan kemudian kita ini percepat juga untuk RDPU tersebut, karena mengingat ini memang betul. Kalau memang dalam waktu dekat ini kita bisa masuk ke sana, mumpung ini masih suasana baru. Kementerian juga masih terbentuk dengan baru. Sehingga apa yang di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi yang belum dilaksanakan, Undang-Undang Nomor 2 ini, bisa kita lebih tekankan. Yaitu pertama tadi, masalah pembiayaan. Itu kan yang sering kita sampaikan sebenarnya di dalam permasalahan. Pembiayaan dari pemerintah kepada, artinya APBN lah, terhadap asosiasi-asosiasi yang di bawah LPJK atau apa, itu yang harus kita inikan Pak Ronald. Mumpung ini kesempatannya. Kemarin kan kita juga sudah di ASBSD itu kan ada kan, apa artinya dari teman-teman dari Pak Sekjen juga menyampaikan ini perlu ada pembiayaan. Nah, inilah kesempatannya kita, karena ada di dalam pasal undang-undang. Mari kita jemput bola untuk biaya-biaya tersebut. Satu itu. Yang kemudian kedua, permasalahan yang dihadapi LPJK yang sekarang ini peraturan-peraturannya seolah-olah hanya dari KPU-an. Ini mari kita coba bersama-sama untuk menjadi semi otonom tadi. Ya, menjadi semi otonom. Nah, kita konsepkan nanti di Inkindo, siap saya diundang. Teman-teman juga siap juga ketemu nanti Pak Ronald ini dari asosiasi profesi yang lain, beberapa ada yang WA saya. Dan kemudian yang ketiga, membentuk forum tadi. Forum jasa masyarakat jasa konstruksi ini. Pertemuan-pertemuan ini yang paling penting, karena apa, dari hal tersebut kita bisa tahu suara apa yang ada di dalam masyarakat jasa konstruksi ini. Itulah yang harus kita sampaikan. Termasuk di dalamnya adanya pengelompokan-pengelompokan, adanya semacam ini yang berjalan sendiri-sendiri di antara kita saling tabrak menabrak ya.
Tidak, ya seperti yang kita lihat kan, di satu sisi kita menekankan aturan kita harus tertib, tolong KTA harus ada, tolong KTA juga dibayar iurannya, kewajiban-kewajiban dipenuhi. Ternyata di lain pihak juga asosiasi yang lain melakukan hal yang sangat berbeda dengan apa yang kita lakukan. Nah, pertemuan-pertemuan semacam ini yang perlu kita lakukan secara bersama. Saya kira itu Pak Irwan, sekali lagi saya mendukung tadi Pak Ketum Senior, ini segera kita mengadakan DPU kepada Komisi 5 sehingga kita bisa memberikan masukan secepatnya, terutama khususnya mengenai pembiayaan yang sedang kita resahkan selama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sigit atas waktunya dan kesempatan dan juga para narasumber yang lain. Dan juga dari kawan-kawan yang memberikan saran masukan, ada tadi dari Pak Yudi, kemudian ada Pak Edi dan Pak Peter. Terima kasih. Karena keterbatasan waktu kita tidak bisa melanjutkan pembicaraan ini, dan ini kita cukupkan sampai 15.30 ini. Dan hasil resum dari diskusi pada siang sore hari ini nanti akan kami sampaikan ke DPN. Kemudian juga kita acara ini juga akan kita tayangkan di YouTube Inkindo Jawa Timur. Jadi Bapak Ibu sekalian yang tadi mungkin barangkali ada gangguan sinyal, ada gangguan penerimaan, bisa mengulang lagi di YouTube Inkindo Jawa Timur. Dan kami juga mohon bantuan dari Bapak Ibu sekalian untuk like dan subscribe di channel kami Inkindo Jawa Timur untuk mendukung acara ini dan acara-acara selanjutnya. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan sehat, diberikan kesempatan untuk berkarya lebih baik lagi. Dan acara sore hari ini saya tutup. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya dan terima kasih untuk semuanya yang sudah hadir pada kesempatan ini, terutama para narasumber yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih.